Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Bangsa Barat datang ke Indonesia melalui penjelajahan samudra. Berikut ini proses kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai Afrika. Berikutnya pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque dari Portugal menguasai Malaka, dan pada tahun 1512 berhasil sampai Maluku. Pada tahun 1521, Sebastian Delcano dari Spanyol berhasil berlabuh di Tidore. 74 tahun kemudian, pada tahun 1595 Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Berikutnya, pada tahun 1602, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau disingkat VOC didirikan. Berikutnya, pada tahun 1808, Herman Willem Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal. Kita mulai dengan penjelajah pertama, yaitu Bartolomeu Dias dari Portugis. Perhatikan peta berikut ini. Bartolomeu Dias adalah pelaut Portugis yang melakukan pelayaran menyusuri pantai barat Afrika, hingga mencapai ujung selatan benua Afrika, yang dinamakan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Cape of Good Hope merupakan sebuah tanjung bebatuan yang terletak di pantai yang menghadap Samudra Atlantik di Afrika Selatan. Awalnya, pelaut Portugis di bawah pimpinan Bartolomeu Dias mencoba mencari jalan untuk menemukan dunia timur sebagai pusat rempah-rempah. Namun mereka terhenti di Tanjung Harapan karena besarnya gelombang ombak Samudra Hindia, sehingga kapal-kapal yang dibawa oleh Bartolomeu Dias tidak berhasil melewatinya. Dinamakan Tanjung Harapan karena penemuan tempat ini membuka rute laut dari Eropa ke Asia, dan berhasil membangkitkan optimisme bangsa Portugis untuk dapat menjelajah belahan dunia bagian timur. Meskipun Bartolomeu Dias tidak sampai ke Indonesia, pelayarannya membuka jalur penting bagi pelaut berikutnya, seperti Vasco da Gama, yang berhasil mencapai India pada tahun 1498. Penemuan ini menjadi awal eksplorasi bangsa Eropa menuju Nusantara, yang kemudian berdampak pada kolonialisme dan imperialisme di wilayah Asia, termasuk Indonesia. Berikutnya kita akan membahas mengenai Alfonso de Albuquerque. Perhatikan peta berikut. Ini adalah rute yang dilalui Alfonso de Albuquerque dari Portugis untuk sampai ke Indonesia. Portugis menempuh jalur timur melewati pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan, lalu menyusuri pantai timur Afrika, menuju Kalkut India, hingga akhirnya mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Sejak akhir abad ke-15, bangsa Portugis aktif mencari jalur perdagangan baru untuk mendapatkan rempah-rempah, yang saat itu menjadi komoditas sangat berharga di Eropa. Setelah Vasco da Gama menemukan jalur laut ke India pada tahun 1498, Portugis memperluas jaringan dagangnya ke wilayah Asia Tenggara. Malaka, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, menjadi target penting bagi Portugis. Alfonso de Albuquerque, yang dikenal sebagai salah satu komandan militer paling strategis dalam sejarah Portugis, ditugaskan untuk memimpin ekspansi ini. Pada Juli 1511, Alfonso de Albuquerque memimpin armada yang terdiri dari sekitar 1.200 tentara dan 18 kapal menuju Malaka. Kota Malaka, yang saat itu diperintah oleh Kesultanan Malaka, merupakan pusat perdagangan internasional yang menghubungkan pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Nusantara. Penguasaan Malaka akan memberikan Portugis kontrol atas jalur perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Pada Agustus tahun 1511, Portugis melancarkan serangan besar-besaran. Pasukan Portugis, yang dipersenjatai dengan meriam dan senjata api, memiliki keunggulan teknologi dibandingkan pasukan Kesultanan Malaka. Setelah pertempuran sengit selama beberapa minggu, Portugis berhasil merebut Malaka. Kota ini kemudian dijadikan basis utama Portugis di Asia Tenggara. Setelah menguasai Malaka, Portugis mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah timur Nusantara. Salah satu tujuan utama mereka adalah Maluku, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Maluku merupakan sumber utama cengkeh, pala, dan fuli, yang sangat bernilai tinggi di pasar Eropa. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirim dua kapalnya,
yang dipimpin oleh Antonio de Ebre dan Francisco Serrao, untuk menjelajahi wilayah timur Nusantara. Kedatangan Portugis di Maluku diterima dengan baik oleh beberapa kerajaan lokal, seperti Ternate. Penguasa Ternate melihat kedatangan Portugis sebagai peluang untuk mendapatkan sekutu dalam persaingan mereka melawan kerajaan tetangga, seperti Tidore. Sebagai imbalan atas dukungan militer, Portugis diberikan hak untuk mendirikan benteng dan melakukan perdagangan rempah-rempah secara eksklusif. Kehadiran Portugis di Maluku membawa perubahan besar dalam dinamika politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Portugis berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah, meskipun menghadapi persaingan dari pedagang lokal dan bangsa lain. Portugis juga mendirikan benteng di Ternate yang berfungsi sebagai pusat kekuatan mereka di Maluku. Selain itu, kehadiran Portugis membawa pengaruh budaya Eropa ke Maluku, termasuk pengenalan agama Kristen. Keberhasilan Alfonso di Albuquerque tidak terlepas dari strateginya yang brilian. Ia memahami pentingnya menguasai kota-kota pelabuhan strategis untuk mengontrol jalur perdagangan maritim. Selain itu, Albuquerque juga menjalin aliansi dengan penguasa lokal untuk memperkuat posisi Portugis di kawasan tersebut. Namun, pendekatannya yang agresif juga menuai perlawanan. Di beberapa wilayah, kebijakan monopoli perdagangan dan penggunaan kekuatan militer menyebabkan ketegangan dengan penduduk lokal. 10 tahun setelah kedatangan Portugis, tepatnya di tahun 1521, Sebastian Delcano dari Spanyol datang ke Indonesia. Sebastian Delcano adalah pelaut Spanyol yang menjadi bagian dari ekspedisi penjelajahan dunia pertama yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Ekspedisi ini bertujuan menemukan jalur barat ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku untuk bersaing dengan Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Ekspedisi Magellan dimulai pada tahun 1519 dengan 5 kapal, Trinidad, San Antonio, Concepcion, Santiago, dan Victoria. Perjalanan ini penuh dengan tantangan, termasuk pemberontakan di kapal, kondisi cuaca ekstrim, dan kurangnya persediaan makanan. Pada tahun 1521, Magellan tewas dalam pertempuran di Pulau Mactan, Filipina, sehingga tanggung jawab ekspedisi jatuh kepada para kapten yang tersisa, termasuk Sebastian Delcano. Setelah kematian Magellan, ekspedisi ini berlanjut di bawah kepemimpinan Sebastian Delcano. Salah satu tujuan utama mereka adalah mencapai Maluku, khususnya Tidore, yang saat itu merupakan salah satu pusat perdagangan rempah-rempah terbesar di Asia Tenggara. Setelah berlayar melewati berbagai pulau di Nusantara, mereka akhirnya mencapai Tidore pada akhir tahun 1521. Pelabuhan Tidore, yang strategis dan kaya akan cengkeh, menjadi tujuan utama karena perannya dalam jaringan perdagangan internasional. Bangsa Spanyol di bawah pimpinan Ferdinand Magellan menempuh jalur barat dengan rute penjelajahan melalui Samudra Atlantik, pantai timur benua Amerika, selat di ujung selatan benua Amerika, Samudra Pasifik, Filipina, sampai akhirnya tiba di Indonesia. Ketika ekspedisi tiba di Tidore, mereka disambut oleh Sultan Tidore, yang melihat kedatangan orang Spanyol sebagai peluang untuk menjalin aliansi melawan Portugis. Saat itu, Portugis sudah memiliki pengaruh kuat di Ternate, sehingga Sultan Tidore mencari sekutu baru untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan tersebut. Sebastian Delcano dan krunya berhasil mendapatkan pasokan rempah-rempah, termasuk cengkeh, yang sangat mereka butuhkan untuk melanjutkan perjalanan. Transaksi ini menjadi salah satu momen penting dalam ekspedisi mereka, karena rempah-rempah ini nantinya menjadi bukti keberhasilan mereka saat kembali ke Spanyol. Kedatangan ekspedisi di Tidore memiliki dampak besar dalam sejarah perdagangan dan eksplorasi. Berlabuhnya Sebastian Delcano di Tidore menandai dimulainya persaingan langsung antara Spanyol dan Portugis di Maluku. Kedua bangsa tersebut bersaing untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Aliansi antara Spanyol dan Sultan Tidore memberikan pengaruh besar dalam dinamika politik di kawasan tersebut, meskipun aliansi ini tidak berlangsung lama. Rempah-rempah yang dibawa ke Spanyol menjadi bukti bahwa jalur barat menuju Asia adalah mungkin, meskipun perjalanan itu penuh dengan risiko. Berikutnya kita akan membahas mengenai Cornelis de Houtman dari Belanda. Pada akhir abad ke-16, bangsa Eropa berlomba-lomba mencari jalur perdagangan langsung ke Asia, untuk menguasai rempah-rempah yang sangat bernilai di pasar dunia.
Salah satu ekspedisi penting yang menandai era baru dalam sejarah perdagangan dunia adalah ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi ini mencapai pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596 dan menjadi awal mula kolonialisme Belanda di Nusantara. Ekspedisi dimulai pada April 1595 dari Amsterdam. Perjalanan ini penuh dengan tantangan, termasuk penyakit, konflik internal, dan kurangnya pengalaman navigasi di perairan Asia. Setelah berbulan-bulan berlayar, ekspedisi ini akhirnya tiba di Selat Sunda pada pertengahan tahun 1596. Selat Sunda, yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, menjadi jalur strategis bagi kapal-kapal dagang yang menuju Asia Tenggara. Cornelis de Houtman memilih jalur ini karena informasi sebelumnya menunjukkan bahwa pelabuhan di Banten adalah pusat perdagangan lada yang penting. Setelah tiba di Banten, Cornelis de Houtman dan krunya mencoba menjalin hubungan dengan penguasa Kesultanan Banten. Awalnya, mereka diterima dengan baik karena penguasa lokal melihat kedatangan Belanda sebagai peluang untuk mengurangi ketergantungan pada pedagang Portugis yang telah lama mendominasi perdagangan di wilayah tersebut. Meskipun awalnya diterima dengan baik, hubungan antara ekspedisi Belanda dan Kesultanan Banten segera memburuk. Cornelis de Houtman, yang dikenal memiliki sikap arogan dan keras kepala, memicu ketegangan dengan penduduk lokal. Ketidaksopanan dan kurangnya pemahaman tentang budaya setempat menyebabkan konflik yang berujung pada pertempuran kecil. Belanda akhirnya diusir dari Banten, dan mereka terpaksa melanjutkan perjalanan ke wilayah lain di Nusantara. Meskipun demikian, ekspedisi ini tetap dianggap berhasil karena membuka jalur langsung bagi Belanda ke Nusantara. Pada tahun 1602, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat VOC didirikan oleh Belanda. VOC memiliki hak-hak istimewa yang memungkinkan perusahaan ini untuk mendominasi perdagangan di Asia dan menguasai berbagai wilayah penting, termasuk Indonesia. VOC didirikan dengan tujuan utama untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Asia dan menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kongsi pedagang Belanda, serta memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang dari negara lain. Pada masa itu, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada sangat berharga di Eropa, sehingga negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk menguasai wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah di Asia, terutama di Indonesia. Belanda, yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan militer yang besar, merasa perlu untuk mendirikan VOC, untuk bersaing dengan negara-negara besar lainnya seperti Portugis dan Spanyol, yang sudah terlebih dahulu menguasai jalur perdagangan di Asia. Sebagai bagian dari pendirian VOC, pemerintah Belanda memberikan hak oktroy, yang memberi perusahaan tersebut hak eksklusif atas perdagangan di Asia. Dengan hak oktroy ini, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan dagang biasa, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kekuatan politik dan militer yang sangat besar. VOC memiliki kemampuan untuk menjalankan politik luar negeri, mendirikan benteng pertahanan, bahkan membangun kekuatan militer untuk mempertahankan kepentingan dagangnya. Dengan adanya hak oktroy, VOC memiliki kewenangan yang sangat luas. Berikut adalah beberapa kewenangan utama yang diberikan kepada VOC. Yang pertama adalah monopoli perdagangan. VOC diberi hak untuk mengontrol seluruh perdagangan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama dalam perekonomian Belanda. Perusahaan ini memonopoli jalur perdagangan rempah-rempah dari Indonesia dan Asia Tenggara ke Eropa, serta mengendalikan harga jualnya di pasar Eropa. Hal ini memungkinkan VOC untuk mengatur ekonomi di seluruh kawasan tersebut. Kedua, hak militer dan keamanan. Hak oktroy juga memberikan VOC wewenang untuk membentuk pasukan militer dan membangun benteng pertahanan di wilayah yang mereka kuasai. VOC menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan posisi mereka terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang menentang keberadaan mereka. VOC juga memiliki armada laut yang sangat kuat dan pasukan darat yang terlatih untuk menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan lokal maupun pesaing dagang seperti Portugis dan Spanyol. Ketiga, pemerintahan lokal. VOC diberi kekuasaan untuk mengatur pemerintahan lokal, bekerja sama dengan penguasa lokal atau menggantikan penguasa tersebut jika mereka menolak untuk tunduk pada kebijakan VOC. Di Indonesia,
VOC mengintervensi urusan internal kerajaan-kerajaan lokal, bahkan memaksakan kebijakan tertentu agar dapat mengontrol perdagangan rempah-rempah. Keempat, pajak dan keuangan. VOC diberikan hak untuk memungut pajak dari penduduk lokal dan pedagang. Pajak ini seringkali sangat tinggi dan memberatkan rakyat Indonesia. VOC juga mengendalikan sumber daya alam Indonesia dengan mengatur produksi rempah-rempah dan memaksa petani untuk menjual hasil bumi mereka hanya kepada VOC dengan harga yang sangat rendah. Salah satu dampak terbesar dari pemberian hak OKTRA kepada VOC adalah eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat Indonesia. Dengan monopoli perdagangan yang dimiliki VOC, rakyat Indonesia, terutama petani, terpaksa menjual produk mereka, terutama rempah-rempah, dengan harga yang sangat rendah. Para petani tidak memiliki kebebasan untuk menentukan harga, dan harus menyerahkan hasil bumi mereka kepada VOC. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang besar, VOC juga terlibat dalam perdagangan budak, baik dari Indonesia maupun dari wilayah lainnya. Banyak orang Indonesia yang dijadikan budak oleh VOC dan dipaksa bekerja di perkebunan rempah-rempah atau di kapal-kapal dagang VOC. Meskipun VOC menjadi salah satu perusahaan terkaya dan terkuat di dunia, keberadaan hak OKTRA juga menimbulkan masalah internal yang besar. Pengelolaan yang buruk, korupsi dalam tubuh VOC, serta semakin besar beban yang ditanggung oleh rakyat Indonesia, menyebabkan VOC mengalami kerugian besar. Pada akhirnya, VOC tidak dapat mempertahankan kekuasaannya, dan bangkrut pada tahun 1799. Setelah kebangkrutan VOC, pemerintah Belanda mengambil alih kendali atas wilayah yang dikuasai oleh VOC, termasuk Indonesia, yang kemudian menjadi koloni resmi Belanda hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal. Tugas utamanya adalah memperkuat pertahanan koloni dari ancaman Inggris, yang pada masa itu menguasai banyak wilayah strategis di Asia. Daendels menghadapi berbagai tantangan besar saat tiba di Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Hindia Belanda pada masa itu berada dalam kondisi yang memprihatinkan, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun pertahanan. Beberapa tugas utama yang diberikan kepada Daendels antara lain: memperkuat pertahanan militer. Dengan ancaman invasi Inggris yang semakin dekat, Daendels harus memastikan bahwa Hindia Belanda memiliki sistem pertahanan yang kuat. Reformasi administrasi. Daendels ditugaskan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan kolonial, yang pada masa itu masih sangat terfragmentasi dan seringkali korup. Perbaikan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pertahanan dan ekonomi. Daendels diminta untuk membangun infrastruktur yang mendukung mobilitas pasukan dan perdagangan. Selama 3 tahun masa pemerintahannya, Daendels menerapkan berbagai kebijakan yang berdampak besar bagi Hindia Belanda. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang dilakukannya. Pertama, pembangunan jalan raya pos Anyer Panarukan. Proyek ini melibatkan kerja paksa, rodi, yang menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat lokal. Berikutnya adalah reorganisasi militer. Daendels mereorganisasi sistem militer di Hindia Belanda dengan membangun benteng-benteng baru, meningkatkan pelatihan tentara, dan mendirikan pabrik senjata di Surabaya. Kebijakan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman invasi Inggris. Ketiga, sentralisasi administrasi. Daendels menggantikan sistem feodal dengan birokrasi yang lebih terpusat. Ia mengurangi kekuasaan para bupati lokal dan menggantinya dengan pejabat kolonial yang langsung bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan bangsawan pribumi. Berikutnya adalah peningkatan ekonomi kolonial. Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial, Daendels memperketat monopoli perdagangan hasil bumi seperti kopi dan gula. Sistem penyerahan wajib hasil bumi diberlakukan secara ketat, yang menyebabkan kerugian besar bagi petani lokal. Yang terakhir adalah penertiban korupsi. Daendels berusaha mengurangi korupsi dalam pemerintahan kolonial dengan memberlakukan aturan yang lebih ketat dan mengganti pejabat yang dianggap tidak kompeten atau korup. Masa pemerintahan Daendels berakhir pada tahun 1811, ketika ia dipanggil kembali ke Belanda.
Posisi Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens. Tidak lama setelah itu, Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris setelah pasukan Inggris menyerang Jawa, dan mengalahkan pasukan Belanda dalam pertempuran Meester Cornelis, yang sekarang dikenal dengan nama Jatinegara, Jakarta. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.